Ada dua. Ganti-ganti. Rezeki itu kan terbagi kepada dua. Ada rezeki yang muktasab, yang berusaha. Ada rezeki yang untuk bangunan. Nah, rezeki yang memang yang diberikan kepada ulama, kepada orang saleh itu adalah rezeki yang mereka memang tidak butuh usaha, tapi dengan gara-gara dia ibadat datang sendiri. Contoh, coba tengok kita bawa ulama-ulama itu pernah nggak kerja dia jadi tukang bangunan? Tetapi selalu ada, dan waktu kita berjumpa dengan dia, menyuhana dan bersedekah, bersedekah tentang kenangan, betul? Tapi ada yang jauh karena batanya tak pernah telefonnya soal jauh dong mereka sedekah ada pernah seperti itu? Sama dengan itu rezeki yang memang sudah ditanggung oleh Allah. Satu lagi rezeki yang muktasab. Rezeki yang satu rezeki khalil, rezeki yang diberikan kepada ulama. Walaupun dia tidak berusaha dengan tenaga yang luar biasa, dia selalu tetap dapat karena sudah ditanggung oleh Allah. Ini almarhum maupun di belakang. Setiap hari aja walaupun dia sedang tidur, ditunggu orang dan dibawanya rezeki. Satu lagi rezeki yang kedua itu rezeki yang muktasab, berusaha. Maka diibaratkan dalam kitab lagi-lagi kitanya tapak aja murah menari mengenai usaha. Mana mungkin dia gani lebih baik. Kita tidak mau mencari rezeki seperti kita ini kita bukan orang alim, orang biasa, ibadah pas-pasan. Kita tidak mau mencari rezeki, tetapi kita di masjid 24 jam zikir dengan Rasulullah SAW luar biasa. Itu kata kita Nawawi dalam kitab itu namanya menghayal. Ibadah bunuh gara-gara anak kita lagi, jam saban ke ulama itu namanya menghayal. Itu namanya hawa nafsu. Bukan ibadah namanya. Karena mencari rezeki itu adalah wajib zikir 24 jam dalam masjid, tak keluar-keluar, itu namanya betul. Kalau mereka berani, kalau untuk kemudahan diri saya ilmu atau juga, tidak boleh. Mencari nafkah keluarga adalah wajib. Sedangkan zikir kita itu sunnah, jadi bisa kita bedakan. Maka zikir supaya apa ini? Ada wajib ada buku, sunnah, ada buku. Mana minggu pun? Ini kata mana? Mulai yang lain. Ada lagi? Ya. Siamu diminta yang itu memang tahu Ya. Kampung gitu doang, kalau udara. Murah raya kan hari raya aja. Kenapa hari raya Idul Fitri itu di luar negara itu lebih besar? Karena murah udara, kan? Jadi tetap pertanyaan seperti ini, apakah memang kalau seandainya anak tadi tahu apakah ada perintah, ada pun hukum, ada pun anjuran untuk membunuh orang tua? Tidak. Tidak. Berarti kadang orang tua itu Islam. Nanti kalau mereka sekarang sudah hijrah, ayo bertobat, Allah Akbar. Man anak bunuh, apakah dia hina dari anak yang ulang-ulang kali namanya? Mana salah dia? Yang salah mereka. Ini nak keroi, mana kali nak? Tidak. Jadi tidak ada hukum bagi mereka bila dia tahu akan status, apakah dianjurkan untuk membunuh ayahnya? Tidak. Yang ada dianjurkan hukum fiqh
juga menyebutnya takoh ya Allah nah itu yang dikau rote menyebutnya takoh kita bergadar nyawa dalam hukum buka ada hak dari walinya untuk menghilangkan itu hukum kita hukum tasawuf cuma saling maaf memaaf ini bedanya. Dari dulu kalau gimana? Ada dulu. Pak Guru, biasa pertanyaan ini. Satu lagi. Ini kan kita Salah Jumat. ada orang yang Ahli Jumat. bagaimana caranya orang Bagaimana cara kita tanda ahli Jumat? Ahli Jumat itu itulah seperti yang sudah kita belajar. Dia memang tahu hati itu sedang membaca puji, kemudian selawat, kemudian puji, selawat, nasihat, kemudian ayat, terakhir berubah kedua doa. Harus tahu maka ini baca bernuan. Apa itu puji? Alhamdulillah. Rumah itu ketika baca al-Qur'an. Karena kan berapa rukun khutbah? Khutbah yang pertama 4, khutbah yang kedua 5. Alhamdulillah. Nah, cukup. Kalau nggak disambung lagi nggak apa-apa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah kan dahulu. Ayuhan nas ittaqullah. Ka wasiat. Ada wasiat. Hai manusia, takut kamu akan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nabi mana Nabi Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim itu sunah. Kalau enggak baca al-hadis enggak apa-apa. Duduk. Bangun yang kedua. Alhamdulillah. Puji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Rufi. Ayuhan nas usikum bi taqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kalau baca ayat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Dari ahli Jumat yang 40 orang itu, itulah yang paham ornyokalnya. Sedangkan khutbah, adapun nasihat singkat itu adalah hukumnya sunat. Karena al-khutbah perlu rakaat. Rakaat ini khutbahnya dan 2 rakaat. Cuma sekarang ada juga kadang-kadang kalau di masjid kita ini langsung beri salam, langsung dia baca khutbah. Baca khutbah kan belum mudawatir. Jadi bagus kalau ragu dia akhirnya ulang. Memang tidak salah. Kadang-kadang itu khutbah berarti belum sampai 1 menit sudah diselangi oleh ayat, belum sampai 1 menit sudah diselangi oleh hadis. Itu tidak salah. Jadi seperti itu. Kan bagi kita ini memahami yang ahli Jumat itu yang 40 itu itulah paling kurang paham yang itu. Lebih daripada itu lebih bagus lagi. Oh yang naik dahulu. Kalau ada berapa bulan? Ada dahulu.
kakak tuh yang dibahas yang berkata-kata. Jadi kita sampaikan. Maka kalau di daerah-daerah kita di sana, kalau itu salah, ini diklaim, ya kan? Tahu ini, itu salah, oh itu benar dulu. Tapi kan ini orang sini lagi. Tapi belum menentu. Hah? Saya menentu. Kita dulu ulang juga. Kalau ulang dulu. Amin betul. Jadi kita ulangi lagi. Berarti kalau kita sedang berjanabah, yang haram berapa tadi? Yang pertama sembahyang, kemudian yang kedua bawa, kemudian yang ketiga membaca Al-Quran tersebut menanggung sama ya. Maka kalau berbicara mandi janabah, kadang-kadang kita di sini ada yang masih kurang sempurna. Apa kurang sempurna? Kalau dari mandi pertama sampai selesai, ya ada, kan? Kita dari mana dulu? Ada. Dari pun sampai dia, ada yang harus sempurna. Maka karena handro ini bak dukungnya tempat keluar hotel yang buang air besar, maka bukan ninggung kita ngendel sedikit sampai ke sana pun harus sampai. Tapi kalau kita berdiri sampai kak enggak ya, maka harus kita tinggung kepala aja bukan sampai jongkok, harus jongkok. Begitu juga dengan perempuan. Kalau kita berdiri dengan perempuan, mohon maaf, kekemaluan kita juga tak semuanya sampai air. Kadang-kadang pun masih ada sisa najis. Maka buta jongkok. Pada ini jangan kita pulang. Tapi ini kadang-kadang jarang. Salat yang mandi janabah kita dari pertama kita mandi janabah dari berdiri sampai selesai. Maka kalau ada pertanyaan, Nabi Ahmad bagi panjalan yang berkata, insyaallah kalau dah rumah, ayah ada debu, malamnya akan ada debu. Dulu kan kita tidak tahu, hari ini kita sudah tahu. Jadi sesudah kita mandi pertama, sahaja saya menghilangkan hadas besar, wajib atas saya tanam. Tapi kira-kira semua badan sudah rata, jongkok semua. Kita ngendel sedikit sampai ke sana pun harus sampai. Oh ini ada, mungkin Rui. Mungkin jongkok berai, dia mungkin. Mungkin pede naik lewat. Pulang kadang-kadang dia berdoa, pulang muliti, ni kan? Jadi mungkin demikian nanti kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah berkah umur di pagi yang akan datang.